Halo, kembali lagi dengan saya Suci Nurayani di mata kuliah Manajemen Inovatif, dan materi sekarang itu memperbaiki kompetensi. Nah, di sini ada komponen kompetensi. Yang pertama itu motivis. Motivis mengerahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu ada self concept, yaitu nilai, sikap, dan citra diri seseorang. Lalu ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lalu ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Lalu yang berikutnya ada perlu kompetisi diperbaiki. Yang pertama itu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetisi seseorang. Lalu ada karakteristik person motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Lalu ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Lalu ada tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Lalu ada agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasi. Lalu ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran. Pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Lalu ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Lalu yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Lalu yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan cara value, plan, dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada stakeholder. Dan yang keempat, berorientasi pada kualitas. Nah, yang kedua di sini ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat agar mampu memimpin secara efektif. Lalu yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Lalu di sini ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu menetapkan kriteria kinerja efektif, lalu mengidentifikasi kriteria sampel, lalu yang ketiga ada mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data dan pembangunan model kompetensi,
Yang kelima ada validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi memperbaiki kompetensi, dan sampai ketemu lagi di minggu depan.